Bentrokan kembali mewarnai debat kedua calon gubernur dan wakil gubernur Sulsel yang berlangsung di salah satu hotel di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ratusan massa aksi dari kedua pasangan calon saling serang menggunakan batu di tengah jalan. Bahkan seorang personil Satbrimob Polda Sulsel harus dievakuasi usai terluka akibat terkena lemparan batu. Bentrokan yang berlangsung cukup lama ini membuat polisi kewalahan mengamankan kedua massa. Diduga, bentrokan dipicu saling ejek saat kedua pendukung paslon melakukan orasi di tengah jalan. Tadi kita lihat di lapangan bahwa hanya kesalahpahaman saja antara dua kelompok sehingga ada sedikit memanas, tapi semuanya kan sudah clear, tidak ada masalah, semuanya bisa saling memahami karena mereka juga sama-sama bersaudara. Sekarang sudah aman terkendali. Gitu, oke? Ada anggota, saya lihat ada anggota yang terkena lemparan batu, Bang. Nggak ada. Hingga kini, polisi masih berjaga di lokasi guna menghindari bentrok susulan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Pemirsa, calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil menyapa warga sekitar kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pada belusukan kali ini, RK didampingi jajaran pengurus DPW PKB DKI Jakarta untuk menjaring aspirasi serta memberikan solusi atas berbagai masalah yang dikeluhkan warga. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil mendapat sejumlah keluhan warga terkait penggusuran lahan, sertifikasi tanah, pendidikan, serta sembako murah. Aspirasi warga ini diterima RK saat melakukan belusukan ke pemukiman warga di Pulau Gadung, Jakarta Timur bersama jajaran pengurus DPW PKB DKI Jakarta. RK berjanji jika nantinya bersama Suswono terpilih di Pilgub DKI Jakarta mendatang akan mencarikan solusi terbaik untuk kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat. Nah di sini ternyata curhatannya mayoritas satu jangan digusur. Saya kira nggak ada masalah ya. Tidak semua urusan harus dengan cara gusur-menggusur. Pasti ada cara lain yang lebih manusiawi yang bisa menjadi kesepakatan yang membahagiakan warga. Pasar murah yang digelar mantan Gubernur Jawa Barat bersama anggota Dewan PKB di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur ini disambut antusias warga. Calon Gubernur Ridwan Kamil mudah-mudahan terpilih. Saya cuma minta supaya kampung di sini diperhatikan supaya nggak ada banjir, terus warganya supaya kesehatannya terjamin, terus yang anak-anak sekolah supaya mendapat bantuan, dan para lansia supaya kartu lansianya jangan sampai berhenti. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 ini melakukan kunjungan ke kantor DPW PKB DKI Jakarta. Pertemuan Ridwan Kamil dengan para pimpinan dan jajaran pengurus DPW PKB ini menunjukkan Kim tetap solid mendukung pasangan Ridho di Pilkada DKI Jakarta 2024. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Ahmad Putra Pamungkas, iNews melaporkan. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung berdialog dengan para penggemar K-pop atau K-popers di wilayah SCBD Jakarta. Pramono Anung mendengarkan keluhan dan memberi solusi terkait perizinan konser besar di Jakarta. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung berdialog dengan para penggemar K-pop atau K-popers di wilayah SCBD Jakarta. Kehadiran Pramono yang ditemani putrinya Hanifah Fadilah disambut puluhan K-popers. Antusias dari para K-popers ini juga disambut hangat Pramono dengan bercerita bahwa dirinya menyukai lagu-lagu K-pop serta pernah menonton konser besar di Jakarta karena ajakan anaknya. Dalam kesempatan yang sama, Pramono juga mendengarkan keluhan para K-popers terkait perizinan konser besar di Jakarta. Selain itu, soal harga tiket juga menjadi tema curhatan para K-popers. Pramono pun mengatakan jika nantinya ia terpilih, ia akan membenahi terkait perizinan konser besar di Jakarta. Jadi yang paling utama adalah memberikan kemudahan perizinan. Tidak berbelit-belit dan juga harus ada kepastian mengenai kapan konser izin itu diberikan. Salah satu problem kita ketika kemarin 2 periode di pemerintahan Pak Jokowi banyak sekali konser besar yang izinnya sebenarnya baru keluar 1 atau 2 hari sebelum hari H. Padahal tiketnya sudah terjual, ini yang konser-konser besar. Itu nggak boleh terjadi lagi. Jadi harus dilakukan secara baik, direncanakan secara baik supaya
baik para promotor maupun apapun lah, mereka juga tidak semena-mena menerapkan harga yang tadi dikritik oleh beberapa orang yang mengajukan pertanyaan. Pramono menambahkan bahwa konser akan berjalan baik jika proses perizinan dipermudah. Dari Jakarta, Henry Aprila, Yudi Permana, iNews melaporkan.